Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu bab 5 dengan judul Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Israwatihah sebagai ketua kelompok, kedua, Muhammad Fadal Zulisarta, ketiga, Alman, keempat, Vina, kelima, Nukfarunisa Soleha, keenam, Pika Agustina, ketujuh, Muhammad Zul Amri Andika, dan ke-8, Dirgahayu Agustina sebagai anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi kami, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan 5 pengertian filsafat yang memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, arti informal, kedua, arti formal, ketiga, komprehensif, 4, arti analisa linguistik, 5, arti aktual fundamental. Nah, yang pertama, arti informal, yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Arti formal, yaitu filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Arti komprehensif, yaitu filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Arti analisa linguistik, yaitu filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. 5. Arti aktual fundamental, yaitu filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Saya kira itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pada bagian B, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Bisa kalian lihat di sini, ada beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan adanya perpecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Selanjutnya, Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasari mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ialah keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Vika. Selanjutnya saya akan membahas bagian B, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus.
Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Atau dengan kata lain, nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan tentang sebab, asal, dan hukum atau filosofi berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Contohnya yaitu Dri Jakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus dan subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan untuk menentukan atau menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan akal budi, asal, maupun hukum yang berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi, menurut Aristoteles, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Selain itu, ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Sedangkan substansi sendiri itu artinya serentak ada, bertahan, maupun ada dalam kenyataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fadel Zuliharta. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika atau teori. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vina. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhammad Fadel Zuliharta. Kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nomor 1, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita membahas pembahasan ini jauh lebih dalam lagi, kita harus memahami lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud dengan sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam subjudul tersebut ada beberapa kata yang harus kita benar-benar pahami maknanya. Di antara istilah tersebut adalah historis dan filsafat. Historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata history, artinya sejarah. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, history adalah kejadian masa lampau atau masa lalu.
Sedangkan filsafat itu sendiri adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sejarah lahirnya Pancasila sebagai kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri dan tujuan yang sama. Baiklah, saya rasa cukup pembahasan tentang historis dan filsafat. Kita langsung lanjut ke pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Di poin pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua tahu bahwa sebelum agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, warga negara Indonesia dipengaruhi oleh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh agama Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh agama Islam, dan 4 abad pengaruh agama Kristen. Hal tersebut membuktikan bahwa Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Di poin kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Kebiasaan warga Indonesia tersebut kemudian disebut oleh Soekarno sebagai internasionalisme atau peri kemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak tersebut sudah membuktikan bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Di poin ketiga ada sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Di poin keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Di poin terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya bawakan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Zil Amri Nur Andika. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Vina. Nomor 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Selanjutnya, nomor 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPU PKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua yaitu mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011.
Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pasang surut seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama adalah pada era pemerintahan Soekarno. Pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis ground slack. Gagasan ini merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut ternyata mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI yang terjadi tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Akan tetapi, ide ini belum diuraikan secara rinci. Soekarno hanya menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diadopsi langsung dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah pada era Soeharto. Pada era ini, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Maksudnya adalah, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, namun juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Maka atas dasar inilah Soeharto akhirnya mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi. Nah, pada era ini Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat ini bergema dalam wacana akademik. Salah satunya adalah kritik dan renungan yang disampaikan oleh B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Pada pidatonya, Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Nah, kemudian lanjut ke poin yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada berbagai macam tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun ada dua tantangan terbesar. Yang pertama adalah kapitalisme. Nah, kapitalisme ini adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan seorang pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kapitalisme dianggap sebagai tantangan karena meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga akibatnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua adalah komunisme. Nah, komunisme ini adalah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal harus dikuasai oleh negara, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme ini dianggap sebagai tantangan karena dominasi negara yang berlebihan di dalamnya sehingga akan menimbulkan hilangnya peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Israwati. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1.
Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, yaitu kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 modulalis, yaitu susunan kodrat, yaitu jiwa raga, sifat kodrat, yaitu makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental, di mana tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar. Manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenalan lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam ketiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Kesimpulan dari bab 5 yaitu pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. 3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.